Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amelia dari kelas 11 TKJB. Di sini saya akan mempresentasikan untuk pelajaran administrasi infrastruktur jaringan presentasi tentang routing. Pengertian routing. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Router berfungsi sebagai berikut: 1. Mengatur jalur sinyal secara efisien. 2. Mengatur pesan di antara dua buah protokol. Mengatur pesan melewati kabel fiber optik dan kabel twisted pair. Prinsip dan cara kerja routing. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan menuju tujuannya. Cara kerja router mirip dengan bright jaringan, yakni mereka dapat meneruskan paket data jaringan dan dapat juga membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. Protokol routing. Routing protokol adalah suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas. Routing dibagi menjadi dua, yakni Interior Gateway Protocol atau IGP, Exterior Gateway Protocol atau EGP. Default routes. Default routes adalah sebuah rute yang dianggap cocok untuk semua IP address tujuan. Default routes paling cocok berfungsi ketika hanya ada satu route ke suatu network. Multiple gateway merupakan salah satu pengaturan routing pada sebuah host yang akan beritahukan host tersebut kemana paket data akan dikirim. Umumnya akan diarahkan pada router. Paket forwarding yaitu penyampaian atau pengiriman paket dari satu segmen jaringan ke segmen lain melalui mode dalam jaringan komputer. Bridging atau bridge adalah suatu proses untuk dapat menghubungkan jaringan komputer LAN yang lain. Bridge dapat menghubungkan tipe jaringan komputer berbeda seperti internet dan fastnet. VLSM atau Variable Like Subnet Mask adalah suatu teknik untuk mengurangi jumlah alamat IP yang terbuang. Kita dapat memberitahu subnet seseorang dan dia dapat lebih lanjut membagi subnet ke dalam beberapa subnet. CIDR atau Classless Interdomain Routing adalah sebuah metode yang mengelokasikan alamat IP dan mengelompokkan routing internet protokol. Namun CIDR punya kekurangan, yaitu masih adanya subnet ataupun host yang tidak terpakai karena CIDR hanya dapat membuat subnetwork dalam kelipatan 2. Routing table. Tabel routing adalah tabel yang membuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan yang lainnya bisa berkomunikasi. Berikut adalah urutan pada tabel routing untuk menyesuaikan alamat tujuan. 1 host address, 2 subnet, 3 group of subnet, 3 major network number, 5 group of major number, 6 default address. Link state adalah proses routing yang membangun topologi database tersendiri. Fitur link state meliputi 1. Link state advancement, 2. Topologi database, 3. Algoritma shortest path first, 4. SPF tree. Distance vector adalah proses routing berdasarkan arah dan jarak dalam penetapan jalur terbaik hanya melibatkan jumlah hop. Cara kerja distance vector. 1. Sebuah router awalnya hanya memiliki tentang jaringan yang terhubung secara langsung dengannya. 2. Kemudian router yang lain akan saling mengirimkan data yang ia punya. Setiap router akan melakukan pengecekan terhadap data-data yang didapat dan dibandingkan dengan tabel router masing-masing router. Jika belum ada, maka akan dimasukkan. Jika sudah, maka akan dibandingkan jumlah hopnya. Classes routing protocol yaitu sebuah metodologi pengelokasian IP address dalam notasi classes interdomain routing.
CIDR. Jenis-jenis classes routing protokol: 1. ISIS atau Intermediate System to Intermediate System. RIP. V2 OSPF, EIGRV, Border Gateway Protocol atau BGP. Kelas pool routing protokol adalah penerapan subnet secara penuh atau default seperti 24.16.8. Jenis-jenis kelas pool routing protokol: 1. RIP v1 atau Routing Information Protocol atau 2. IGRV. Metrik adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Ada dua jenis metrik yang digunakan beberapa routing protokol, yakni 1. Hop count, menghitung jumlah router yang harus dilalui paket sebelum sampai ke tujuan. Setiap router bernilai 1 hop. Bandwidth, menghitung akumulasi bandwidth tertinggi. Administrative Distance atau AD adalah fitur yang dimiliki oleh router untuk memiliki jalur terbaik ketika dua lebih jalur menuju tujuan yang sama ada dua routing protokol yang berbeda. Nilai dari distance adalah 0 sampai 255. Dan secara default tersetting pada tipe routing yang digunakan. Load balancing adalah teknik mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang. Fungsi load balancing adalah agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan output, mempercepat waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Hanya sampai di sini presentasinya. Salah hilap saya mohon maaf. Untuk penjelasannya jika ada kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.